Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 SDN Semplak 2 akan memaparkan terkait tugas ujian akhir semester mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Untuk kampanye praktik baik dalam penerapan scaffolding pada ZPD peserta didik kelas 5 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA materi tentang rantai makanan. Adapun anggota kelompok 2 SDN Semplak 2 yaitu terdiri dari pertama Fujianti, kedua Galeri Nopianti, ketiga Gigih Adila, keempat Hani Oktaviani, kelima Hariro, keenam Bayu. Scaffolding merupakan suatu metode pembimbingan yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran peserta didik dengan memberikan dukungan dan bantuan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, sehingga mereka dapat mencapai tingkat pemahaman dan kemandirian yang lebih tinggi. Scaffolding juga dapat diartikan sebagai tingkatan pengetahuan yang berjenjang dengan memberikan sejumlah bantuan secara bertahap pada awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut lalu memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar. Sehingga peserta didik akan berusaha untuk mengerjakan dan menyelesaikan dengan mandiri. Bantuan yang diberikan oleh guru berupa petunjuk, instruksi, pengarahan dorongan, motivasi, atau menguraikan masalah ke bentuk lain, sehingga peserta didik mampu menyelesaikan dengan mandiri. Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan kondisi di mana seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa atau di bawah arahan orang dewasa atau bekerja sama dengan teman sebayanya. Kemampuan aktual adalah di mana peserta didik itu dapat memahami suatu konsep secara mandiri, sedangkan kemampuan potensial yaitu peserta didik tersebut membutuhkan orang lain dalam mengatasi kesulitan yang mereka alami. Zona perkembangan proksimal diartikan sebagai jarak antara kemampuan seseorang untuk melakukan tugas secara mandiri dengan kemampuan yang dapat dicapai dengan bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih terampil. Tujuan penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Tujuan penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran IPA kelas 5 adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang ekosistem dan rantai makanan, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis, serta memperkuat kemampuan kerjasama dan kolaborasi melalui kegiatan kelompok. Selain itu, metode ini bertujuan memfasilitasi pembelajaran mandiri dan kemandirian peserta didik dengan memberikan dukungan yang sesuai tahap perkembangan mereka, meningkatkan motivasi dan keterlibatan aktif dalam pembelajaran, serta mengembangkan keterampilan presentasi dan kemampuan memberikan serta menerima umpan balik. Pada akhirnya diharapkan peserta didik dapat mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dengan pengalaman nyata di lingkungan sekitar mereka, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Peserta didik kelas 5 mengalami kesulitan dalam memahami konsep ekosistem dan rantai makanan. Hal ini terlihat dari hasil ulangan harian yang menunjukkan bahwa banyak peserta didik masih kesulitan menghubungkan berbagai komponen dalam ekosistem dan memahami hubungan antara produsen, konsumen, dan predator. Selain itu, keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran IPA cenderung rendah, dengan banyak dari mereka menunjukkan minat yang terbatas pada mata pelajaran ini. Praktik baik ini penting untuk dibagikan.
Penerapan scaffolding dalam ZPD telah terbukti efektif dalam mengatasi kesulitan belajar dan meningkatkan pemahaman konsep yang kompleks. Dengan membagikan praktik baik ini, diharapkan guru-guru lain dapat mengadopsi metode yang sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di sekolah mereka. Scaffolding memberikan dukungan yang tepat kepada peserta didik, memungkinkan mereka untuk mencapai potensi maksimalnya secara bertahap. Metode ini juga membantu mengembangkan kemandirian dan keterampilan kolaboratif peserta didik yang penting untuk keberhasilan akademik dan sosial mereka di masa depan. Peran dan tanggung jawab dalam praktik ini. Pertama, guru. Guru bertanggung jawab merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menggunakan prinsip scaffolding, mengidentifikasi ZPD peserta didik, dan memberikan dukungan yang sesuai selama proses belajar. Guru juga harus memantau kemajuan peserta didik dan menyesuaikan tingkat dukungan yang diberikan. Kedua, peserta didik berperan aktif dalam proses belajar, bekerja sama dengan teman sekelas, dan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh guru. Peserta didik diharapkan menunjukkan kemandirian yang meningkat seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, sekolah mendukung pelaksanaan metode ini dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan dan memberikan pelatihan kepada guru-guru untuk menerapkan scaffolding secara efektif. Tantangan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pertama, guru harus menciptakan metode pembelajaran yang menarik. Hal tersebut agar pembelajaran seru dan membuat peserta didik tidak bosan. Kedua, guru harus menelaah dan mencari model pembelajaran yang menciptakan pembelajaran interaktif. Ketiga, guru perlu berinovasi dalam menciptakan media pembelajaran. Mereka harus mencari referensi yang sesuai dengan gaya belajar setiap peserta didik. Pihak yang terlibat dalam melaksanakan praktik baik. Yang pertama ada dosen pembimbing lapangan. Yang kedua ada guru kelas dan guru pamong. Yang ketiga rekan-rekan mahasiswa PPG. Yang keempat peserta didik. Langkah-langkah yang harus dilakukan guru sesuai tantangan yang dihadapi. Pertama, sebelum pembelajaran dilakukan, guru melakukan analisis kebutuhan peserta didik dengan cara mengobservasi dan melakukan tes diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar dan kebutuhan setiap peserta didiknya. Kemudian, membuat rencana atau rancangan pembelajaran, memuat tujuan, metode, model, media, dan langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya, guru menyiapkan materi pembelajaran yang relevan dengan konsep rantai makanan, termasuk bahan-bahan visual seperti gambar atau video yang mendukung pemahaman konsep. Kemudian, membuat atau menciptakan media pembelajaran yang menarik. Selanjutnya, pemilihan metode yang bervariasi seperti ceramah, tanya jawab, penugasan, dan diskusi. Yang kedua, pada proses pembelajaran, guru memulai pembelajaran dengan pengantar singkat tentang topik hari ini dan memancing minat dengan pertanyaan menarik. Kemudian, guru memfasilitasi aktivitas seperti menyusun puzzle rantai makanan untuk menggali pemahaman peserta didik. Kemudian, guru memberikan dukungan sesuai ZPD masing-masing, seperti petunjuk tambahan atau penjelasan ulang. Kemudian, diskusi kelompok atau sesi tanya jawab digunakan untuk memperjelas konsep. Selanjutnya, peserta didik mempresentasikan hasil atau pemahaman mereka tentang rantai makanan di depan kelas atau dibahas bersama. Yang ketiga, setelah pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah terjadi. Kemudian, melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Langkah ini membantu guru untuk mengidentifikasi kelemahan atau kelebihan dalam proses belajar, sehingga guru dapat meningkatkan metode pembelajaran
atau merancang pembelajaran yang lebih efektif di masa depan. Adapun sumber daya dalam melaksanakan strategi pembelajaran. Pertama, sumber daya manusia. Guru harus memiliki pengalaman dan mengetahui dalam menentukan model pembelajaran yang tepat, menentukan metode dan strategi pembelajaran yang aktif dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya. Guru juga menciptakan media pembelajaran interaktif. Kemudian, peserta didik harus memiliki motivasi dan minat belajar yang tinggi. Peserta didik juga memiliki kemampuan dalam belajar untuk berdiskusi kelompok, penugasan mandiri, dan belajar sikap serta keterampilan yang dimiliki. Yang kedua, sumber daya fisik, di mana adanya ruang kelas yang memadai, luas, aman, dan nyaman, serta kondusif dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian, adanya papan tulis untuk media menyampaikan materi. Selanjutnya, adanya proyektor untuk menayangkan video pembelajaran. Kemudian, adanya laptop untuk media dalam membuat materi atau bahan ajar, dan adanya alat tulis yang digunakan untuk peserta didik mengerjakan tugas. Yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan yaitu PowerPoint untuk menayangkan materi. Kemudian, video pendek atau animasi yang mengilustrasikan bagaimana rantai makanan bekerja dalam ekosistem. Dan gambar atau diagram visual tentang rantai makanan yang bisa dipasang di dinding kelas sebagai referensi visual. Faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan dari strategi yang digunakan. Keberhasilan strategi pembelajaran yang mengintegrasikan konsep rantai makanan dalam pembelajaran IPA kelas 5 terletak pada relevansi materi dengan kehidupan nyata peserta didik, partisipasi aktif mereka, dukungan efektif dari guru dalam menerapkan pendekatan scaffolding, serta pemanfaatan sumber daya dan media pembelajaran secara efektif. Faktor-faktor keberhasilan ini diperkuat oleh proses refleksi dan evaluasi yang kontinu terhadap pembelajaran yang membantu guru untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Baik, cukup sekian hasil pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.